Kita mulai dari nomor 1 ya. Hasil dari 2704 dikurangi 306 ditambah 497. Nah, ini bisa juga ditulis ya. Ini bisa ditulis seperti ini untuk mempermudah. 2704 ditambah 497 dikurangi 306. Nah, seperti ini supaya lebih mudah ya. Kemudian kita kurangi dulu yang ini. 497 kita kurangi dengan 306. 7 kurangi 6 1, 9 kurangi 0 9, 4 kurangi 3 1. Jadi 191. Jadi di sini 2704 ditambah 191 sama dengan, nah, tinggal kita hitung 2704 ditambah 191. 4 ditambah 1 5, 0 tambah 9 9, 7 tambah 1 8, 2 turun jadi 2895. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Hasil dari negatif 90 dibagi 9 dikurangi 12 ditambah negatif 5. Nah, di sini untuk pengerjaan soal seperti ini ada aturannya ya, tidak serta-merta harus mengerjakan dari depan, tapi ada aturannya. Jika ada dalam kurung, itu dikerjakan dulu. Ini ya nomor 1. Kalau ada dalam kurung, kerjakan dulu. Kemudian nomor 2-nya baru kali atau bagi ya. Kali atau bagi. Selanjutnya yang ketiga baru penambahan atau pengurangan. Ini hal yang harus diketahui. Pertama, dalam kurung kali bagi baru tambah atau kurang. Selanjutnya, apabila negatif bertemu negatif ya, maka hasilnya positif. Kalau positif dengan positif hasilnya positif. Kalau positif dengan negatif hasilnya negatif. Negatif dengan positif hasilnya negatif. Atau untuk mempermudah ini bisa juga dengan trik ya. Kalau tandanya sama, negatif-negatif, positif-positif, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda seperti ini ya, maka hasilnya negatif. Nah, ini begitu ya. Kalau sama positif, kalau beda negatif. Oke, itu kuncinya. Kita mulai kerjakan dulu. Di sini dilihat, di sini ada yang di dalam kurung, berarti ini kita hitung dulu. 9 dikurangi negatif 12, berarti 9 dikurangi, bukan 9 dikurangi negatif, tapi 9 dikurangi 12. Nah, 9 kurangi 12 sama dengan 3 ya. 3-nya positif apa negatif? Karena di sini lebih besar pengurangannya, maka di sini hasilnya negatif. Kemudian ini negatif 90. Nah, tambah. Nah, ini ada penambahan dan pengurangan seperti tadi. Tambah negatif. Nah, ini ada tambah dan positif dan negatif. Maka di sini jadi negatif 5 ya. Ini tanda berbeda, positif sama negatif. Kalau positif sama negatif hasilnya negatif. Kemudian lanjut di sini dibagi ya. 90 negatif 90 dibagi negatif 3. 90 dibagi 3 sama dengan 30. Selanjutnya kita menentukan negatif atau positifnya. Di sini negatif, ini negatif. Nah, negatif dengan negatif jadi positif. Berarti ini positif 30 dikurangi 5. Jadi tinggal 30 dikurangi 5 sama dengan 25. 25-nya karena ini lebih besar positif, maka 25-nya juga positif. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 3.
Sebuah lemari es diletakkan di suatu ruangan yang memiliki suhu ruang 23 derajat Celcius. Suhu dalam lemari es tersebut 10 derajat Celcius. Selisih ruangan dengan suhu di dalam lemari es adalah, nah, selisih, ingat-ingat ya adik-adik, kalau selisih itu yang tinggi dikurangi yang rendah. Nah, yang tinggi di sini ada 23 dan negatif, otomatis yang 23 yang tinggi ya. Dikurangi negatif 10, kita tulis negatif 10 derajat Celcius. Nah, ini tandanya sama ya. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 23 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 33 derajat Celcius selisihnya ya. Ini jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 4. Faktor persekutuan terbesar dari 28, 56, dan 98. Ini bisa ada dua cara, bisa dengan pohon faktor, juga bisa dengan garis ya, garis ya. Kalau seperti ini saya lebih suka dengan garis ya. Kita akan coba 28, 56, dan 98. Nah, kita garis, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, karena di sini bilangan genap semua, maka kita bagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 56 bagi 2 sama dengan 28. 98 dibagi 2, 49. Kita bagi lagi. Nah, di sini ada yang negatif, ganjil. Nah, kalau ganjil pasti nggak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 3, 14 nggak bisa. Bagi 5 juga nggak bisa. Bagi 7 ini bisa. Oke, bagi 7 ya. 14 bagi 7 sama dengan 2. 28 bagi 7, 4. 49 bagi 7, 7. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka selesai. Kalau FPB cukup sampai di sini. Nah, berarti jawabannya adalah 2 kali 7. 2 kali 7 berarti yang A. Oke, sudah sampai nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Oke. Ini nomor 5. Diperhatikan. Bagian yang diarsir senilai dengan pecahan. Kita hitung dulu semua kotak ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita buat menjadi penyebut. Nah, semuanya ada 9. Kemudian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, yang diarsir ada 6. Berarti nilainya adalah 6 per 9. Selanjutnya di sini nggak ada jawabannya. Maka kita cari bagian yang diarsir senilai. Nah, untuk mencari pecahan senilai kan ada dua cara. 1 dibagi, 2 dikali. Nah, karena ini nilainya lebih kecil, angka-angkanya lebih kecil, berarti kita bagi. Dibagi berapa yang habis, yang dapat mengangka berapa yang dapat habis membagi 6 dan 9. Bagi 2 ini habis, tapi yang ini 3 dan 9 tidak. Berarti kita coba bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 9 bagi 3 sama dengan 3. Masih bisa dibagi nggak? Tidak ya, sudah habis ya. Kita cari ke sini, ada nggak jawabannya? Oh, ada. Ini jawabannya yang C. Berarti 6 per 9 itu nilainya sama dengan 2 per 3. Oke, nomor 5 sudah. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah pengurangan. 7 per 8 dikurangi 5 per 6. 7 per 8 dikurangi 5 per 6 ya. Nah, di sini kita harus samakan dulu penyebutnya. Ini 8 dan 6, kita cari KPK-nya.
KPK dari 8 dan 6, atau bilangan yang habis dibagi 8 dan habis dibagi 6. 24 ya. 24 habis dibagi 8. 24 dibagi 8 berapa? Atau 8 dikalikan berapa supaya 24? Dikali 3 ya. Kalau di sini dikali 3 berarti 7-nya juga harus dikali 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian dikurangi ya. Selanjutnya ini 6 dikalikan berapa supaya 24? 6 kali, iya betul, kali 4. Berarti 5-nya juga dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah sekarang tinggal dikurangi. 21 dikurangi 20 sama dengan 1/24. 1/24 berarti jawabannya yang B. Begitu, mudah kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7. 3/5 dikurangi 1/2 ditambah 3/4. Caranya sama ya. Kita cari KPK dari 5, 2, dan 4. 5, 2, dan 4 kira-kira angka berapa yang habis dibagi 5, habis dibagi 2, dan habis dibagi 4? 20 ya. 5, 2, 4, 20 habis ini. Nah, sekarang 5 dikalikan berapa supaya 20? Berapa Dede? Ya, 5 kali 4. Berarti 3-nya juga dikali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini tandanya plus pengurangan. Nah, 20 kali berapa supaya 20? 2 kali berapa supaya 20? Ini kali 10. Berarti satunya juga dikali 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Kemudian ditambah 3/4. Nah, 4 kali berapa supaya 20? Kali 5. Berarti ini juga kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sekarang tinggal dihitung. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. 2 ditambah 15 sama dengan 17/20. Jadi jawabannya adalah 17/20. Mana 17/20? Ini yang D. Oke, lanjut nomor 8. Hasil dari 0,25 dibagi 1/2 dalam bentuk desimal. Nah, ini ada dua cara ya adik-adik. Ada yang pertama dengan pembagian desimal atau dengan pecahan biasa. Kita coba dulu yang pecahan biasa ya. 0,25 itu sama dengan berapa? 25/100. Kita sederhanakan ya biar lebih kecil. Kita bagi 25, ini bagi 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Jadi 25/100 itu sama dengan 1/4. Selanjutnya kita hitung. Nah, berarti 1/4 dibagi 1/2. Ingat, membagi itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti 1/4 dikali kebalikannya. Berarti 2/1. Nah, setelah itu kita hitung. Mengalihkan sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2, 2. 4 kali 1, 4. Nah, jawabannya adalah 2/4. 2/4 masih bisa disederhanakan. Ini masing-masing dibagi 2, kita bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti setengah. Setengah itu sama dengan berapa? 0,5. Ini cara yang pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua. Cara kedua adalah dengan membagi pecahan desimalnya. Nah, 0,25. Yang satu lagi ini berapa? 1/2. 1/2 tadi sama dengan 0,5 ya. 0,5. Untuk mempermudah supaya tidak ada 0,0 ini, kita masing-masing kalikan 100. Ini trik ya untuk mempermudah. 25 kali 100, 0,25 kali 100 sama dengan 25. 0,5 kali 100 sama dengan 50. Nah, sekarang tinggal dibagi 25 dibagi 50.
Bisa nggak? Bisa dong. Nah, kita tambah 0, tapi di hasil kita kasih 0, ya. Nah, 0, sekarang 50. Kalikan berapa supaya 250 kali 5? Berarti 250 sama dengan 0. Jawabannya sama. 0,5. Oke, sudah sampai nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini nomor 9. Ibu membeli 7,5 kantong gula pasir. Setiap kantong berisi 31/4 kilogram. Berapa kilogram seluruh gula yang dibeli Ibu? Nah, ini membeli 7,5 kantong. Setiap kantongnya. Nah, berarti ini perkalian ya. 7,5 dikali 31/4. Nah, pengalian seperti ini berarti kita harus merubah ke pecahan biasa. 7,5 itu sama dengan 75/10 ya. Dikali 3 kali 4 sama dengan 12 tambah 1 berarti 13/4. Nah, seperti ini. Ya. 75/100 dikali per 10 kali 13/40. Kita kalikan 17. Oh, di sini ya. 75 kali 13. 3 kali 5 sama dengan 5. Nyimpan 1. 3 kali 7. 21 tambah 1. 22. 1 kali 5, 5. 1 kali 7, 7. Kita hitung jadi 5, 7, 9. Berarti 975. Ini lupa nih. 75/40. Begini ya. 975/40. Nah, sekarang kita bagi berapa adik-adik? Kita bagi 5 ya. 975 kita bagi 5. Kita perkecil dulu bagi 5. Berarti 1, 5, 4 ya. Kemudian 7-nya turun. 47 berarti 9. Di sini berarti 45. 9 kali 5 45 ya. Kemudian dikurangi 2, 5-nya turun, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti 25. Nah, kemudian 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berarti 195/8. Nah, sekarang kita tinggal bagi nih. 195 kita bagi 8. Nah, ini untuk merubah menjadi pecahan campuran ya. 19 dibagi 8, 2, 16 ya. 2 kali 8, 16. Kemudian 3, 9 kurangi 6, 3. 5-nya turun. Nah, 35 dibagi 8 sama dengan 4. 4 kali 8, 32. Sisanya 3. Berarti 24 sisa 3. 3/8. Jawabannya adalah D. Begitu. Paham? Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 berarti kita harus merubahnya dulu semuanya ya. Menjadi pecahan desimal atau menjadi persen semuanya. Kira-kira mau dijadikan apa ini yang mudah? Jadi persen bisa, jadi pecahan biasa juga bisa. Ya, kita mulai saja dari dari yang A ya. 74%. 74% itu sama dengan 0,74. Kemudian 3/4 jadikan per 100. Berarti kali 25 ya. Ini kali 25 sama dengan 75/100. Berarti ini 0,75. Kemudian 3
Ya, 3/4 udah, tinggal 12/15 lah. Ini 15 gimana nih? Nggak bisa, susah kan ya dikalikan supaya per 100. Nah, caranya apa? Dibagi dulu, bagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang 4/5 kalikan 20 kali 20. 4 kali 20 sama dengan 80/100. Sama dengan 0,8. Kemudian yang terakhir adalah 0,87. Jadi urutannya 0,87. Kemudian ini 12/15. Lanjutnya 3/4 dan karena ini dari yang terbesar ya, jawabannya yang C. Kemudian nomor 11. Oke, nomor 11 ini adalah perkalian. Ada perkalian, ada penjumlahan. Caranya sama, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 1/5 ke bawah dikali ke atas ditambah. Berarti 1 kali 5, 5 tambah 1, 6/5 ditambah 0,25. 0,25 tadi sama dengan berapa ya? Kalau nggak salah tadi 1/4 tadi ya, 1/4. Kemudian dikali 3/5. Nah, tadi kalau ada perkalian kita kerjakan dulu. Berarti kita hitung yang perkaliannya dulu ya. 1 kali 3 sama dengan 3. 4 kali 5, 20. Nah, seperti ini. 6/5 ditambah 3/20. Berarti kita samakan baju-bajunya jadi per 20. 5 kali berapa supaya 20? Ini kali 4. Berarti atas ke 2 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Ditambah ini 20 berarti kali 1, ini kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Kita hitung 24 ditambah 3 sama dengan 7/20. 27/20 ya. Atau sama dengan 27 dibagi 20 sama dengan 1, sisanya 7. Berarti 17/20. 17/20 berarti C. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Pak Aswin memiliki sepetak tanah. Tanah tersebut akan ditanami kacang tanah 0,3 bagian, jagung 2/5 bagian, dan sisanya akan ditanami cabai. Berapa persen bagian tanah yang ditanami cabai? Nah, ini berarti kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Awalnya berarti tanah awal ya, sebelum digunakan berarti kan masih 100% ya. Ini 100%. Kemudian dikurangi untuk tanaman tanah. Berarti dikurangi 0,3. Dikurangi lagi untuk tanam jagung 2/5. Nah, sisanya berapa persen? Nah, karena di sini persen berarti kita rubah semuanya menjadi persen. Ini jadi 100% dikurangi. Nah, 0,3. 0,3 itu sama dengan 3/10 ya. Kemudian kali berapa supaya persen itu kan per 100. Berarti kali 10, ini kali 10 juga. 3 kali 10, 30/100 sama dengan 30%. Berarti ini dikurangi 30% ya. Kemudian yang 2/5 juga kita rubah 2/5. Kali berapa supaya per 100? Kali 20. Ini juga kali 20. 2 kali 2 berarti 40/100. 40/100 sama dengan 40%. Nah, berarti ini dikurangi lagi 40%. Sekarang kita hitung. 100 dikurangi 30 masih 70 ya. Masih 70 kurangi 40 berarti tinggal 30%. Jawabannya 30% berarti yang B. Oke. Nomor 13. Seorang arsitek menggambar sketsa sebuah gedung dengan tinggi 15 cm skala 225. Jika gedung tersebut dibangun sketsa, maka tinggi gedung sebenarnya. Tinggi gedung berarti skala dikali jarak pada peta. Berarti 225 kita kalikan 15.
5 kali 5 sama dengan 5, nyimpen 2. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12, nyimpennya 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. 5 kali 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Kita jumlah 5, 7, 3 ya. 3. Berarti 3.375. Ini satuannya masih sentimeter. Padahal yang diminta adalah meter, berarti dibagi 100. Nah, dibagi 100 berarti komanya maju ke depan, karena di sini di belakang koma ada 2, nolnya ada 2, berarti majunya 2, 1, 2. Nah, berarti 33,75 meter. Jawabannya yang B. Begitu. Mudah kan? Lanjut soal yang ke-14. 14 ya. Soal yang ke-14. Oke. Kakak memiliki persediaan gula pasir 2.750 gram. Hari ini kakak membeli lagi. Nah, awalnya 2.750 gram. Membeli lagi berarti ditambah 1,75 kilogram. Kemudian adonan kue, nah, digunakan berarti dikurangi 25 on dan 5 on berarti ditambah ya. Titik-titik kilogram. Nah, titik-titik kilogram berarti semuanya kita rubah mendalam bentuk kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti 2.750 berarti sama dengan 2,75 kilogram. Ya, ini berarti tetap 1,75 kilogram. Kemudian 1 kilogram sama dengan 10 on. Kalau 25 berarti 2,5. Kemudian ditambah dikurangi lagi nih, bukan ditambah ya. Karena ini dipakai. Ini 5 on. 5 on sama dengan 0,5 kilogram. Nah, kita jumlah 2,75 tambah 1,75 sama dengan 4,5 dikurangi 2,5 dikurangi 0,5. 4,5 dikurangi 2,5 sama dengan 2. 2 dikurangi 0,5 sama dengan 1,5. Jadi jawabannya adalah 1,5 yang D. Soal yang ke-15. Perhatikan sifat bangun berikut. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Ada 4 sisi, 4 titik sudut. Oke. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Oke. Salah satu sudut yang berhadapan sama besar memiliki sudut sumbu simetri. Nah, ini kalau persegi dan persegi panjang itu kan sudutnya sama, berarti bukan persegi sama persegi panjang. Oke, kemudian ini lanjut memiliki sumbu simetri lipat 1. Oke, diagonal saling berpotongan tegak lurus, salah satu diagonalnya memotong diagonal yang lain. Oke, jajar genjang di sini ya. Di sini gagal. Kalau jajar genjang itu dua-duanya sama, 2 pasang ya. Kemudian kalau belah ketupat juga sama. Trapesium sama ini ya. Ini kalau digambarkan jajar genjang itu seperti ini ya. Nah, kemudian kalau belah ketupat, nah belah ketupat ininya sama. Kemudian trapesium bisa seperti ini. Nah, kemudian layang. Oke, kita cek satu persatu biar lebih jelas. Memiliki 4 sisi, semuanya sama, ini masuk semua. Kemudian memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Oke, 2 sisi sama panjang ini. Nah, ini yang ini tidak. Ini semua sisinya sama, berarti belah ketupat salah. Lanjut ini, nah ini juga atas sama bawah beda, berarti juga salah. Tinggal jajar genjang sama
layang-layang. Kemudian di sini salah satu sudut yang berhadapan sama besar, yang berhadapan ini berhadapan sama besar. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kita cari tet. Nah, ini tidak, berarti tinggal layang-layang. Jawabannya adalah layang-layang. Lanjut soal yang ke-16.